terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jadi kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Good morning teman Pro 2. Morning sunshine teman-teman Pro 2. Balik lagi di edisi Spada. Yes. Sal, Sada Dan Priska. Oke, di pagi hari ini Spesial ya Sal. betul sekali kita sudah kehadiran narasumber kita ada Kak Syakira. Hai. Dan tentunya pagi hari ini kayaknya kita Oke. heboh sedikit. Iya. Selamat pagi Kak Syakira. Halo Kak Selamat Syakira. pagi. Halo. Aduh, cantik sekali Kak Iya, Syakira. namanya pagi orang hari beauty ini. influencer tuh wangi, cantik. betul, Make upnya on teman-teman. point. Kayaknya di hari pagi hari ini Studio Pro 2 langsung wangi Iya, ya teman-teman Pro wangi 2. seger banget. Kak Syakira. melayang ya. Bagaimana kabarnya? Kesibukannya apa akhir-akhir ini? Baik, alhamdulillah. Ini kesibukannya karena mau menutup tahun dan mau Natal, jadi sibuk melayani para calon pengantin. Oh, oke. Jadi sibuk banget tiap minggu. Alhamdulillah ada aja jobnya. Alhamdulillah ya, kebetulan juga ada jobnya juga. Iya. Oke, ini Kak Syakira kayak kenalan dulu, sapa-sapa teman Pro 2 dulu di pagi hari ini biar kita teman-teman Pro 2 nih kayak aduh kayak Kak Syakira nih kita mau kenal lebih dekat. Kenal, gitu, mungkin tahu suaranya tapi tidak tahu orangnya yang mana begitu. Iya. Bisa sapa dulu teman Pro 2, Oke. kenalan tipis sih. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 2 ND. Kenalin, aku Syakira, makeup artist. Pasti mungkin ada beberapa teman-teman yang selalu eksis di TikTok dengar suara aku di akun Salsa Beauty Care ND, salon aku yang Assalamualaikum tuh cantik-cantiknya Salsa. Openingnya gitu ya. Assalamualaikum cantik-cantiknya Salsa Beauty. Pasti udah hafal lah sama suara aku. Jadi teman-teman kenalin, aku Syakira, makeup artist. Teman-teman bisa panggil aku Ira juga. Nanti kalau sapa-sapa ketemu di jalan gitu, Kak Ira boleh banget. Oke. Jadi selain makeup artist juga buat konten di TikTok. Betul sekali. Oke. Buat konten di semua platform. Oh, TikTok, IG juga ya. IG, Facebook. Oh, Facebook juga. Jadi ini sebelum kita bahas makeup dan skin tone, boleh mungkin cerita sedikit bagaimana awalnya akhirnya Kakak Syakira ini tertarik sama dunia per make upan Kak Syakira. Oke, kalau dunia per make upan itu aku udah tertariknya udah lama banget. Udah dari zaman SMA memang Oke. aku suka make up kan Kak, suka make up. Dan awalnya itu memang kuliahnya itu berbeda dari profesi aku sekarang. Oke. Dulunya ambil apa Kak jurusannya? Dulunya perpajakan. Oh, lumayan jauh ya Kakak ya, kayak ini Nangaba begitu. Jauh sekali. Jauh sekali ya. Jauh Iya, iya. sekali. Nah, Oke. jadi awalnya itu selesai kuliah, udah selesai sarjana, cuman belum ada kerjaan. Oke. Tapi orang tua aku, terlebihnya mama tuh lihat passionnya aku kan, passionnya aku di dunia makeup. Jadi mama langsung anjurin, ayo kursus makeup aja di tahun 2016. Nah, jadi mulai punya ketertarikan dan mulai punya ada keseriusan di dunia ini di tahun 2016. 2016 mulai awal perjalanannya tertarik. cukup Panjang ya sampai 2025. Iya, dari ibu kota, dari Jakarta aku belajarnya. Jadi terima job pertama kali tuh malahan dari Jakarta. Oh, Kak Syakira Berarti ingat ND baru-baru ini Kak Syakira. Di ND 2022. Oh, itu pas kayaknya baru selesai COVID. Iya, Oke. baru turun. Oke. Iya. Ini kalau boleh tahu nih Kak Syakira, dari pengalaman Kak Syakira make up pertama kali sampai hari ini ada momen yang kayak Kak Syakira, aduh ini kayaknya momen make up yang benar-benar berkesan, ataukah ada cerita mungkin dari yang biasanya sih. bangunnya tidak terlalu dini hari, ini jam 4, jam 2 ada perubahan mungkin make ya. up begitu. Iya. Aku dulu bukan dulu sih, pertama kali aku turun ND kan. Iya. Turun ND ini ada cerita lucu sedikit. Jadi kalau di Jakarta kan aku udah tahu maksudnya estimasi waktunya dengan kemacetan Jakarta tuh aku udah tahu iya, lah ya, iya. udah beberapa jam prepare. Nah, Oke. jadi kalau di ND aku selalu lebih santai. Pikirnya kan gak macet, kan gak ini. Tidak jauh juga kan Tidak dari jauh rumah juga, ke tempat. dari rumah ke klien, dari rumah klien, Iya. jadi santai. Nah, terus hari hanya aku santai sedemikian rupa. Setelah itu pas udah sampai di tempat hari H, aku lupa barang. Jadi aku lupa ring light yang terpenting, yang penting sekali. Yang penting sekali yang seorang makeup artis yang butuh pencahayaan tinggi. Iya. Dan sedangkan aku kelemahannya aku lupa ring light. Akhirnya
balik lagi. balik lagi. Oke. Dan bukan balik lagi, itu aku telepon orang untuk cari ring light, dan apesnya udah dapat ring light malah error. Aduh. Malah error. Ya sudahlah, apa boleh dibuat, harus pakai 2 HP. Jadi saya make up, jadi aku make up senternya pakai flash Dari handphone. dari handphone 2. Tapi alhamdulillah kliennya tidak komplain. Oh, cukup puas ya begitu. Cukup puas. Tapi untuk pengalaman pertama kali turun ke Ende tuh kayak langsung drop gitu. Saya ini baru mau menunjukkan eksistensi Oh saya. iya sih. Harus ada yang Iya. Dan untungnya kalau di Ende kan tidak macet kayak di Jakarta. Di Jakarta, di Iya. kota-kota Kalau besar. misalnya ini terjadi di Jakarta, Iya. ya di Jakarta Jakarta lebih lebih- ini nih. Iya, tapi mungkin mempengaruhi mood Kak Syakira mungkin ya kalau sangat mempengaruhi sama mood, sangat mempengaruhi sama hasil make up. Oh. Sangat mempengaruhi hasil make up aku minusnya bukan kompleksian atau apa, minusnya malah kurang rapi. Yang seharusnya detail-detail mata yang harusnya aku bisa rapi, tapi karena kurang pencahayaan akhirnya aku minusnya di situ. Mungkin ada Jadi minus aku rasa beberapa ya. kegagalan untuk pertama kali aku terjun ke Ende itu yang itu sih yang bikin aku drop. Tapi itu yang jadi hal yang Kakak ingat begitu, jadi motivasi Jadi untuk Kak motivasi. Syakira. Jadi sampai sekarang tuh kalau mau make up pasti aku H-1 udah prepare semua Iya, ya. rapi, mau ini lupa lagi kan. Mau menjadi kesalahan kedua kalinya. Iya. Ini bagaimana Kak Syakira sendiri menjaga mood kalau misalnya Iya, mau betul. turun make up klien dan kliennya tuh bisa lebih dari 2 atau 3? Di satu hari begitu ya, di waktu yang sama. Kalau menjaga mood sih yang penting di mata aku rekening ya. Realistis ya. Realistis ya Bu. Kalau Iya. rekening terisi menambah berarti mood aku bagus. Oke. Sebenarnya harfiah wanita. Iya, benar. Kayaknya setuju ya Kak Syakira ya. Pasti pendengar teman Produ juga setuju sama hal ini. Setuju. Di mana ada duit kita kejar say. Mau 3 Iya. klien, 4 klien ya capek belakangan lah, yang penting ya. rekening bertambah. Oke. Tapi Kak Syakira mungkin ingat klien paling jauh di sekitar kota Ende yang paling jauh, atau mungkin medannya juga transportasinya bagaimana, Ada. jalannya mungkin rusak dan lain sebagainya, di mana tuh Kak? Ada, aku make up di Korolimbu. Korolimbu yang Saga naik ke atas dan itu tahun 2023. Masya Allah itu dan acaranya pagi. Jadi kita jalan tuh dari malam. Dari malam dengan pencahayaan yang kurang, minim, tambah jalannya masih hot mix, masih jelek, baru bebatuan. Iya. Malahan orang tua aku tuh orang tua aku tuh kayak, "Deh, hati-hati ya, udah tolak dulu jobnya kayak gini, jangan kayak gitu." Maksudnya Takut juga kan? kan, riskan. Tapi Iya. karena aku orangnya kayak kejar gitu, apa yang aku mau tuh aku mau, aku langsung kayak ngejar gitu. Apalagi aku mau berkarya di kampung aku sendiri, jadi kayak aduh sayang banget mau menolak kan. Iya. Jadi udah dimanapun tempatnya berada aku gas. Yang penting, Tapi syukurnya oke ya. alhamdulillah Aman. oke, dan Aman. didukung sama suami yang nyetirin kan, jadi makin percaya, jadi oke. ditemani suami. Makin semangat kerjanya. Karena juga dukungan keluarga, dukungan suami, teman-teman juga ya. Kak Syakira, kita berdua nih juga kepo, siapa sosok inspirasi Kakak dalam dunia per-make-upan? Iya. Kalau sosok inspirasi aku, pasti teman-teman semua kaget karena sosok inspirasi aku dari mama aku sendiri. Oh. Karena mama itu backgroundnya dari dunia kecantikan. Sama juga. Sebelum dia terjun di profesi yang sekarang, beliau itu memang di dunia kecantikan bukan cuma mama tapi nenek. Jadi satu keluarga. Jadi dari nenek itu dulu kan sebutnya bukan makeup artis kan, sebutnya makeup pengantin kan. Zaman dulu. Jadi nenek tuh suka-suka makeup pengantin di kampung. Nah, turunlah ke mama. Nah, kalau mama mungkin agak lebih dunianya lebih itu udah perubahan kan. Jadi lebih modern mungkin. lebih modern. Jadi mama belajarlah di Marta Tilaar, Rudi Hadiswarno, sertifikat-sertifikat yang bagus juga kan. Jadi bukalah di salon kecantikan di Ende. Nah, salon kecantikan di Ende buka. Nah, setelah itu mama ubah profesinya, mama ke legislatif. Nah, terus
jatuhnya ke aku. Nah, kalau aku itu memang nggak ada prepare mau ke sana, cuma karena gennya ya udah ada dan Iya. mama udah lihat begitu. Oh, mungkin hobi kemampuan juga. punya passion punya kan, punya passion. Oh, kemampuan anak aku nih kayak bukan perpajakan, ya, bukan kantor ya. Ya udah makanya mama langsung bilang, nak, mama yang dorong malah, ayo, ayo kita belajar yuk, kita belajar kursur. Alhamdulillah memang rezekinya di dunia ini ya, Iya, beauty betul, dari dunia kecantikan. beauty, ya. Iya. Betul sekali. Jadi di ND ini kita akhirnya tidak bingung lagi. Terus kita di ND juga bisa, aduh ini langsung ada Kak Syakira nih, Iya. ada beberapa yang lain juga kan sekarang. Jadi Betul. semakin menambah referensi juga. Iya, sudah mulai banyak lah untuk MOA di ND Iya, juga. betul sekali. Apalagi Kak Syakira ini juga punya salon dan ternyata punya treatment khusus untuk para wanita-wanita ya. Kita kayaknya belum mampir. Aduh, harus mampir. Spill sedikit best seller Iya, best treatment di best klinik treatment. kakak. Nah, sebelumnya aku jelasin dikit ya, Kak. Iya, boleh. Kalau salon aku tuh bukan nyaman buat wanita, tapi muslimah friendly. Oh, Iya, karena aku lebih kasih privilege bagi para wanita-wanita hijab. Karena kebanyakan salon-salon di ND kan lebih kebuka kan, kebuka. Jadi senyamannya untuk wanita-wanita hijab lebih nyaman, lebih tertutup. Nah, kalau tentang best treatment, nah paling disukai di salon aku itu keratin treatment dan smoothing keratin. Itu kakak sendiri yang handle atau sama teman-teman? Iya, sama teman-teman karyawan termasuk kakak Mita. Oke. Kakak Mita. Jadi kalau mau ke salon cari kakak Mita, Bibi Ida. Jadi ada terapis-terapisnya yang bersertifikat. Jadi Oke. yang hairstylist ada, yang spa ada, itu semua sertifikat semua. Oh. Nanti setelah ini ya. Iya ya. Jangan Semoga tanya-tanya ya. ya, Semoga kita juga mampir. cair jadi semua. Oh ya, rekening dulu. Iya, rekening dulu ya, baru kita Rekening kejar dulu, Kak betul. Ira. Oke. Yes. Nah, ini sesuai dengan tema hari ini, kita tuh kayaknya rasa sampai hari ini ada yang salah. Ada yang cukup keliru. Iya, betul, dengan rasa percaya diri kita, karena kita kadang memilih sesuatu tuh mungkin menurut kita benar, tetapi itu Iya. hal yang ya agak sedikit melenceng ya, agak kurang ya teman-teman. mungkin Produa, kurang enak yaitu dilihat tips gitu ya. memilih skin tone atau misalnya tips memilih shade yang cocok dengan skin tone kita teman-teman Oh, Produa. di Tentunya bagian kita akan permake-upan. bahas setelah yang satu ini teman-teman Produa. Yes, kita bakal break dulu balik ya, lagi Kak Syakira. bersama Kak Syakira di edisi pada pagi hari ini. Stay tune terus di 92,2 MHz Produa FM ND. Teman terbaik kamu. Kenyang itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasih habis Sule. Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biasa buang selesai. Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut Kak. Jangan ambil banyak-banyak baru bisa kasih habis. Terus buang. Ada orang lain yang makan sih susah, bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah kita yang Tuhan suka kasih rezeki nih, tahu bersyukur kok, jangan buang-buang makanan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Parah gempa dari malam ini besar kok. Pasti kau takut tuh tadi malam, terus kau lari karena kepanikan. Iya kok, gempa nih siapa yang tidak takut Nah ini nih yang bikin bahayanya. Kalau gempa itu tuh kau jangan memang lari ketakutan, kau jangan panik. Usahakan tetap tenang. Kalau kau misalnya tidak bisa keluar dari dalam rumah atau dari dalam gedung, kau bisa berlindung di bawah benda yang sekiranya itu tuh bisa menahan reruntuhan puing, misalnya meja. Karena kalau kau panik, itu tuh tidak akan membantu apapun, malah bisa menambah celaka. Iya saya takut sekali nih gempa dari malam tuh. Makanya kau ingat sudah itu tuh. Baik Su. Mana nih Memi nih, sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
Aduh sayangnya kau jangan marah kok sama sisip ini itu. Nah kau tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kau selama tunggu Kak Cinta. Selalu begitu tuh. 1 jam lebih nih kok. Kok kira enak Kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 2 FM ND, Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Baik again teman-teman Pro 2 masih di studio RRI Pro 2 ND, masih bersama saya Salsa Dan Priska, kita ada berdua masih semangat ya Sal. Iya. Kayaknya semangatnya kita tuh semakin naik ya. Iya, Tiap sesi karena kita semakin mau naik. tahu nih yang sebelumnya kita tidak tahu apa sih skin tone itu, Iya, bagaimana kita asal-asalan memilih juga. shade yang benar untuk kulit kita teman-teman Pro 2. Iya. Kayaknya kita langsung tanya saja ke profesional nih, teman-teman Pro 2, ke Ke Kak Ira. profesor kita, ke Kakak Ira. Kakak ini masih sering ada standar kecantikan ya. Bagaimana cara Kakak Syakira menjaga kepercayaan diri? Mungkin pernah mendapatkan head comment dan lain sebagainya saat Kakak masuk atau terjun di dunia per make upan. Kalau untuk kepercayaan diri ya, apalagi dilihat dari standar kecantikan Indonesia ya. Cantik harus putih begitu ya Kak ya. Itu harus putih ya. Nah, seharusnya kita ke mindset juga awalnya sih, lebih ke mindset dulu. Karena kita juga nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain yang menilai. Karena kalau dilihat orang lain kan pasti menilai kita dari fisik kan, Iya, penampilan dulu. Dari penampilan dulu kan. Jadi mau dan tidak sukanya kita harus mengubah mindsetnya kita percaya diri, bersyukur dulu apa yang ada yang kita punya. Kita punya kulit yang cantik, yang bagus. Nah terus kita mulai search apa penampilan apa nih yang bagus untuk kulit yang tone yang seperti kita. Oke. Jadi ketika kita udah mulai bersyukur, nah mulai dah kita belajar cara make up, belajar searching cara berpenampilan, cari baju-baju yang warnanya tone-nya masuk ke kita. Akhirnya sehingga kita bisa percaya diri, makin percaya diri lagi kita dengan kembangin diri. Nah, dengan cara kembangin diri. Jadi lah kalau lu putih tapi nggak ada isinya juga sama kan, Say? Nah, jadi jangan langsung insecure dengan standar kecantikan Indonesia Iya, sih, betul. dengan kecantikan Indonesia. Banyak kok di luar sana yang memuja-muji kulit kita. Iya, apalagi orang luar ya, western tuh apalagi suka orang sama western kulit kan. kita. Iya, begitu. Jadi yang pertama itu mengubah mindset sih awalnya, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Betul. Kadang tuh betul sih Kak Ira. Kalau misalnya kita mau pilih tone baju warna itu tuh kadang kayak aduh ini cocoknya apa ya? Nanti takut kelihatan kusam. Kalau misalnya kita pakai sesuatu yang kayak hari ini kan saya hitam-hitam nih, kayak saya bilang aduh kayaknya langsung redup deh. Pokoknya persepsi itu tuh tiba-tiba tuh kayak langsung muncul begitu kan, dengan pakai sendirinya. sesuatu yang Iya, kalau kita mau mengukur tolak ukurnya dari situ ya Kak, kayak gini, kayak aku dan sama Kak Priska nih, aku kan kulitnya agak sawo matang nih, Kak Priska putih. Nah, aku merasa aduh minder nih. Tapi kalau aku sama orang-orang yang lebih gelap, terus aku merasa oh ya aku makin percaya diri nih. Nah,
Jadi kalau mau sampai manapun, kalau kita cuma membandingkan aja nggak selesai. Iya kan? Benar juga ya, setuju Betul. sama Kak Syakira. Sebenarnya juga kita mau tahu nih Kak Syakira, untuk awam, kita sebutnya awam juga ya, tentang skin tone dan undertone. Kenapa penting sekali kita tahu hal seperti ini sebelum kita pilih make up mengenai skin tone dan juga undertone? Ini ada bedanya begitu Kakak atau seperti apa? Iya betul, skin tone aku garis bawahi. Kalau skin tone dan undertone itu memang ada perbedaan, sangat berbeda. Kalau skin tone itu kita melihat dari warna kulit itu dari permukaan. Nah, kayak aku lihat kulit kakak itu, aku bisa menilai, aku bisa tahu nih, oh kulit kakak sawo matang, kulit kakak putih, kayak gitu, itu skin tone. Tapi kalau undertone itu di bawah warna kulit di bawah skin tone kita, di bawah skin tone kita. Nah, maksudnya adalah, jadi kalau undertone itu ada 3 kriteria warna, cool, hangat, warm, sama netral. Kalau cool itu berarti ada kriteria lagi nih. Nah, masuk ke skin tone. Nah, kalau cool itu ada ivory, ada beige, ada light. Nah, itu cool itu masuk ke area-area putih. Nah, kalau yang warm itu lebih ke ada yang medium, ada yang almond, yang kayak gitu-gitu skin tone. Nah, pemilihan skin tone itu biasanya kita lihat di shade-shade kosmetik. Nah, seperti kita memilih make up, foundation, cushion, blush on. Nah, itu kita bisa melihat. Awalnya memang kita harus mengetahui undertone-nya kita. Nah, undertone itu 3 itu tadi. Jadi ketika kakak udah tahu tiga itu antara mana nih kulit kakak, cool, netral atau warm. Nah, itu dari situ kakak bisa tahu nih skin tone saya mengarah kemana nih. Kalau kakak merasa, oh kayaknya saya netral deh kulitnya. Nah, jadi kakak bisa tahu nih pilihan kakak, pilihan cushion kakak tuh antara cuman antara itu aja, tiga itu. Jadi pilihan kakak ya cuman itu, antara ini warm, medium, cari yang netral beige, netral warm, kayak gitu-gitu. Jadi kalau yang untuk sawo matang lebih ke warm, cool atau apa tuh Kakak? Lebih ke warm? Iya, kalau yang sawo matang itu biasanya kalau cari cushions itu biasanya cari yang warm scent, yang scent. Biasanya kalau di produk-produk yang kita ketahui ya, produk biru, produk pink yang lagi hits, yang lagi viral di TikTok. Nah, itu kalau kakak mau pilih cari yang scent untuk sawo matang. Scent untuk sawo matang. SAND. Nah, itu cari yang scent. Itu yang buat sawo matang. Yang cool, teman-teman bisa cari yang beige. Yang beige itu, yang ivory. Kalau yang cool, kalau yang netral banyak. Itu kalau kulit netral itu paling gampang, mudah dicari cousins ya, karena kan ada tulisan netral. Jadi lebih gampang. Nah, tinggal pilih netralnya arah ke cool atau arah ke scent nih netralnya, kayak gitu. Tapi ini yang sering terjadi nih Kak Ira kan, kalau misalnya kita mau beli kosmetik, terus tidak ada misalnya shade yang tester yang bisa dicoba gitu. Kita nih menebak begitu. Kira-kira bagaimana kalau misalnya kita langsung menebak, terus biasanya kan ada yang punya tester langsung di tangan. Beda kan tangan sama muka. Tipsnya mungkin nih Kak. Tipsnya kalau di toko kosmetiknya nggak ada testernya. Kalau tipsnya nggak ada testernya, kalau aku sendiri aku searching dulu. Aku searching dulu, aku lihat kulit mana nih. Aku pilih dulu produk yang mana aku pilih. Nah, jadi aku pilih produk yang mana pilih. Nah, terus aku lihat deh pilihannya, warna shade-nya yang dia kasih pilihan gitu. Ya udah aku searching dulu, tapi aku biasanya nggak percaya diri kalau aku nggak swatch. Nggak apply dulu. Aku paling nggak percaya diri, buang-buang duit. Karena aku sudah berkali-kali kalau aku beli barang yang online atau aku beli tanpa tester, pasti aku salah set. Jadi aku cari produk-produk yang aku bisa apply di bisa swatch dulu. Nah, kalau swatch itu seperti Kak Priska bilang, kalau swatch di tangan, apply di tangan beda sama muka. Nah, memang triknya itu nggak seharusnya apply di tangan. Berarti
triknya itu seharusnya apply di bagian area wajah sama leher. Jadi bagian sini loh Kak. Jadi bisa tahu perbedaannya dan bisa nggak belang. Jadi kalaupun oxidize dia nggak turun-turun jauh ke kulit kita, nggak bikin gelap-gelap jauh kalau produknya oxidize. Jadi kalau memilih produk itu memang swatchnya itu lebih baik di area wajah dan leher. Kalaupun mau lebih pasti, udah di swatch di area wajah dan leher, difoto terus dikasih filter atau efek black and white. Yang black and white itu hitam putih Hitam itu. putih, ya. Nah, itu lebih kelihatan shade mana yang cocok sama tone-nya kita. Ini tips yang paling mahal. Karena sampai hari Berarti ini kita salah ya, Sal? Kita tuh swatchnya di tangan. Nah itu salah, karena kulit tangan sama kulit wajah kan berbeda jauh. betul. Kulit tangan biasanya kita tidak pakai skincare, kulit wajah selalu pakai skincare. Iya, kan? betul-betul. Lebih kalau cerah lebih gitu ya. cerah. Nah kalau kita pakai skincare di kulit wajah kan pasti apply-nya sisanya di leher kayak gitu kan. Lebih terlihat istilahnya. Kalau tangan kan biasanya orang tidak terlalu fokus kan. Iya, ke tangan. Nah lebih Iya. fokus ke wajah ataupun leher. Nah makanya kalau kita pemilihan shade mau swatch harus pilih di area wajah atau Langsung di area wajah atau leher. Kalau untuk lipstick kakak boleh tidak kita swatchnya di tangan? Kalau untuk masuk ke tone kita begitu, kayak lipstick apa begitu warnanya. Kalau lipstick boleh banget, boleh sekali. Tapi kalau lipstick ada triknya untuk pemilihan lipstick sama trik lagi tone-nya. Sal. Kita catat ya Kak Syakira. lagi. Ini yang mungkin kita belum tahu Kak Nah, Syakira. jadi buat teman-teman pendengar Pro 2, jadi kalau pemilihan lipstick itu teman-teman bisa dari jarinya teman-teman pakai jari telunjuk. Nah, terus teman-teman kasih kencengin di bagian ujung ataupun karet, kasih kencengin. Nah, itu nanti terlihat. Kalau yang biasanya kalau kulit sawo matang biasanya dia tuh warna-warna nude, warna-warna jangan kalau yang sawo matang tuh teman-teman harus menghindari warna ungu karena itu bikin menggelapkan bibir. Nah, jadi ketika teman-teman di jari teman-teman terus ataupun pakai karet di ujungnya, nanti kan ngegumpal tuh darahnya tuh. Nah, darahnya itu yang akan menjadi undertone-nya kita. Untuk area lipstick ya. Iya. Nah, kalau untuk melihat undertone di area wajah, teman-teman itu ada triknya dari urat nadi. Nah, baru tahu ya, kan awam juga kan Syakira. Kalau seperti untuk, apa itu Kak? Kalau untuk wajah biasanya untuk melihat undertone itu teman-teman biasa lihat dari urat nadi yang pada umumnya ya, urat nadi. Yang urat nadinya yang agak biru keunguan biasanya itu cool, putih banget tuh biasanya biru keunguan. Langsung cek kita berdua biru keunguan. Biru keunguan. Terus kalau yang ada biru kehijauan itu sawo matang. Biasanya saya juga biru kehijauan kan? Iya, itu biasanya wanita-wanita timur tuh biru kehijauan. Biru kehijauan. Iya, Oke. itu sawo matang biasanya. Itu masuk ke netral. Masuk ke netral itu yang sawo matang. Tapi yang agak dark lagi, yang agak gelap itu warna urat nadinya biasanya hijau kecoklatan. Nah, hijau kecoklatan itu warm, itu lebih ke pemilihan cushionnya itu lebih ke sen, lebih ke gelap banget. Nah, teman-teman bisa tahu itu kalau mau cari tahu undertone wajah. Tapi kalau undertone lipstick dari jari. Oke. Itu Dari trik ya jari. teman-teman Pro 2. Triknya. Ini masih soal lipstick nih Kak Ira. Kalau misalnya kan Kak Ira pasti di bagian lipstick juga atau di bagian lip kan itu pasti yang dandan itu juga penting ya. Itu kan pasti Memperhatikan sekali area lips. Kalau misalnya kita yang tidak dandan untuk acara wedding mungkin atau apa, itu kan yang untuk daily. Kenapa sih Kak Ira kalau misalnya kita dandan pakai lipstick itu akhirnya tuh finishnya tuh jadi yang kayak crack di bibir, terus jadi kayak bibirnya tuh terkelupas gitu. Iya, tidak Itu Kak, plump ada begitu, tips Kak. sebelum kita memakai lipstick ataukah ada cara-cara tertentu nih? Iya, cara apply-nya mungkin. Jadi kalau untuk bibir pecah-pecah takut gitu, kita langsung udah tahu kan bibir kita gampang pecah-pecah apa enggak. Nah, kalau bibir kita pecah-pecahnya gampang, mudah banget pecah-pecah, jadi kita jangan hindari pemakaian lipstick yang matte.
Karena matte itu tuh mengeringkan bibir kalian, bibir teman-teman pendengar semua. Jadi kalau memang teman-teman bibirnya suka kering di luar, jadi kalau mau cari aman pakai aja lip balm atau lip tint. Lip tint kan banyak sekarang yang punya serum menyehatkan bibir tapi banyak warna kan. Iya, betul-betul. Kalau mau pakai cari warna juga banyak kok sambil menyehatkan bibir juga, daripada menghindari memaksakan menggunakan lipstick yang matte tapi merusak Kayak tekstur mungkin Kakak ya, tekstur dari bibir. Tekstur bibir atau merusak yang apa yang ada di bibir gitu loh, maksudnya vitamin-vitaminnya yang sudah ada di bibir kayak gitu kan teman-teman. Jadi ya cari aman aja. Kalau nggak cari yang lip glossy, cari glossy. Kalaupun mau memaksakan pakai matte, teman-teman sebelumnya pakai lip balm aja dulu. Pakai lip balm 1 atau 2 menit. Nah terus dihapus, jangan lupa dihapus kalau mau teman-teman mau menghasilkan matte. Kalau lip balm itu kalau teman-teman maksa pakai lip balm terus pakai matte, tetap aja hasilnya glossy. Berarti kalau langsung ditimpa itu mending tidak usah, langsung hapus aja begitu. Hapus aja lip balmnya. Kalau teman-teman mau menghasilkan warna matte kan, nah hapus aja. Yang penting kan udah dikasih serum nih di bibir nih, udah menyehatkan bibir kan. Nah terus dihapus pakai tisu, pakai deh matte. Yang matte. Kayaknya itu memang kesalahan saya. Karena saya habis pakai lip balm langsung pakai yang matte. Jadi finishingnya juga, dan setelah beberapa jam itu juga akan kayak crack, langsung crack, jadinya jelek ya. Iya, Karena kalau untuk minatnya sendiri mungkin lebih minat ke matte begitu ya. Yang salah ada yang minat ke matte, rasa cocok pakai yang matte, atau ada orang yang cocok pakai lip gloss dan sebagainya, sudah langsung pede begitu ya. Kembali ke kepercayaan diri kita begitu, selera juga. Baik. Ini juga ilmu baru teman-teman Pro 2 buat kita semua di pagi hari ini. Yang belum tahu akhirnya kita jadi tahu. Betul. Kita juga masih baru-baru masih coba-coba ya. Pakai produk ini, pakai produk ini. Tapi kalau misalnya kita pakai produk sesuatu, baik itu make up ataupun skincare, tapi kalau misalnya kita mix produk ya, itu apakah aman Kak? Iya, betul. Mix apa dulu nih? Mix skincare atau make up, semisal kayak kan orang harusnya misalnya foundationnya harus yang Jangan sebut merek ya. Foundationnya yang ini, Satu, terus nanti pakai primernya yang merek lain begitu. Itu apakah aman di muka kita kan? Aman dong, nggak ada masalah. Selain produk make up kan. Mungkin bedaknya ini, cushionnya lain Berarti kalau gitu. mix make up itu aman berarti ya Kak? Aman, yang penting kita tahu tipe wajah kita tuh apa. Kalau kita oily skin, jadi kita cari make up yang mengarah ke oily skin, yang muka-muka berminyak. Nah, jadi nggak kemana-mana larinya. Jadi jangan sampai kakak cari muka kakak berminyak, terus kakak cari yang dry skin baru mix. Antara itu, yang satu setting spraynya buat oily skin, terus kakak pakai foundationnya buat yang dry skin. Nah itu bisa nge-crack loh Kak. Kalau kita nyambung-nyambung kayak gitu, kita harus tahu. Makanya sebelum beli make up itu kita harus tahu ingredientsnya apa dulu nih. Ini kandungannya apa dulu nih di produk-produk. Terus dia mengarah kemana, ke oily skin kah, ke dry skin kah. Makanya para wanita itu bukan cuma harus tahu skin tone, undertone, tapi harus tahu jenis Ingredients. Iya, bukan harus tahu ingredients juga, harus tahu juga jenis kulit apa kakaknya, berminyak kah, kering kah, kayak gitu. Kalau sebelum make upnya. Berarti kita juga harus searching dulu kan Kak, sebelum kita beli. Kita tuh tidak asal-asalan juga. Saya kira beli karena lagi viral. Iya betul, lagi happening sekali nih produk masih ini. Bocil ya, lihat yang warnanya mentereng sedikit langsung tuh Iya, kayak kita lihat kemakan iklan begitu ya Kak Sakira sekali. Akhir-akhirnya tuh memang di wajah saya tidak sampai 20 menit akhirnya oily di bagian T-zone, bagian itu. Iya betul. Atau ada oksidasi ya Kakak. Ini mungkin pertanyaan dari saya pribadi nih Kak Sakira, tips untuk orang dengan wajah berpori-pori besar tuh Kakak, bagaimana caranya kita untuk menutupi itu kalau kita make up? Karena kalau saya make up selalu tidak bisa menutupi pori-pori yang besar ini Kakak. Nah, kalau pori-pori itu kan arahnya ke tekstur kan, ke tekstur wajah. Nah, saya highlight dikit, kalau tekstur wajah itu nggak bisa ditutupi sama make up. Mau sebagaimanapun, tapi kalau mau minimalisir boleh banget. Itu dengan cara pakailah primer yang mattifying.
Nah, ada beberapa, nah harus tahu itu ingredientsnya dulu. Nah, jadi lihat nih primer mana nih yang cocok di muka wajah kita nih. Jadi kalau biasanya kalau pori-pori besar tuh pakai yang mattifying. Nah, mattifying itu tuh bisa meminimalisir pori-pori besar. Dia bisa menutupi, kayak meminimalisir komedo juga bisa. Nah, itu dia bisa mengurangi lah. Jadi kalau kita pakai cushion, pakai apa lah bisa menyamarkan sedikit, tapi tidak menghilangkan tekstur yang ada di wajah teman-teman. Mau semahal apapun produknya Semahal tidak bisa apapun ya, nggak Kak? bisa, karena itu tekstur kan. Lain kalau dia flek atau bekas jerawat, itu bisa Iya, bisa menutupin, menyamarkan. bisa menyamarkan. Oh iya, ini penting juga. Berarti primer, kuncinya di primer ya, Kak Syakira. Kuncinya di primer, carilah primer yang bagus. Karena kalau kita udah timpa sama make up juga kan itu kita udah melihat hasilnya kan. Jadi kita harus kejar dulu basicnya dulu nih. Misalnya basic make upnya, skin prepnya dulu harus bagusin. Baru make upnya dulu. Kalau skin prepnya sendiri nih Kak Syakira, Banyak ya. Kayaknya dia aja, Kak. skin prepnya sendiri nih Kak Syakira yang paling penting itu apa? Kalau misalnya Menurut kita kan Kak Syakira? biasanya kan pakai semua rangkaian skincare. Iya. Menurut Kak Syakira Mungkin yang toner kah atau moist dan lain moisturizer sebagainya. gitu. Kalau skin prep yang paling penting ya, kalau nggak diurut dari pertama sampai akhir, tapi yang aku ambil poin-poin penting itu yang pertama adalah moisturizer sama sunscreen. Itu harus penting-penting banget. Tapi kalau mau cari pakai satu aja, yang paling penting kalau pilih moisturizer dan sunscreen, aku pilih sunscreen. Nah, aku Kenapa tuh, pilih Kak Syakira? aku pilih sunscreen yang ada kandungan moisturizernya juga. Berarti kayak sudah gitu. termasuk include begitu ya, sudah include komplit di dalam. Yang ada di dalam. Pokoknya sebelum aku make up pasti aku usahain, walaupun aku nggak pakai toner atau essence, nggak pakai itu, pasti aku usahain harus pakai sunscreen yang ada moistnya, yang sunscreen yang moistnya, moisturizernya. Kalau acaranya mungkin malam tuh Kakak, boleh kita pakai sunscreen di malam atau sore hari? Tidak harus pagi, siang begitu? Enggak dong, karena kan memang manfaatnya udah beda ya. Sunscreen kan melindungi kita dari SPF kan, Matahari. sinar matahari kan, sinar UV kan. Nah, jadi memang manfaatnya udah beda. Jadi saran aku kalau malam, acara malam pakai moisturizer aja. Oke. Ini mungkin banyak yang belum tahu alias orang-orang awam ya. Iya. Mungkin skin prepnya kurang gong begitu ya istilahnya. biasa Jadinya salah juga. Betul, permasalahan biasa teman-teman. Aduh Kak, makeup saya ngkrek. Aduh Kak, makeup saya begini. Nah, PR-nya di mana? Skin prep kamu bagus apa enggak? Gitu. Kamu apply-nya bagus apa tidak? Cocok nggak di muka? Aduh Kak, saya skin prepnya saya udah pakai ini loh, pakai ini loh, pakai ini loh. Cocok nggak di mukanya? Kayak gitu. Banyak faktor-faktor yang bisa menghasilkan makeup itu bagus. Yang penting kita searching dulu, cari dulu, belajar dulu, lihat yang baik-baik. Jangan sayang-sayang ngeluarin duit beli produk tapi salah-salah kan Kak. Rugi juga ya, Rugi dong para wanita, kantong bolong. Iya. Betul sekali teman-teman Pro 2. Dan tentunya kita masih bersama dengan Kak Ira sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti teman-teman Pro 2 kita masih berbincang. Bakal ada section terakhir di edisi Iya, kita break dulu. pada pagi hari ini. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, Teman terbaik kamu. Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini? Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu. Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan. Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online. Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli. Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren. Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
Nah itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti. Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja. Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu. Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya. Oke. Pro 2 FM ND, Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Good morning. Kita masih menyapa pagi kamu. ya ini ya. Jangan malas-malasan dulu. Jangan ngantuk dulu. mager-mageran dulu. Iya. Tips dari Kak Syakira, jangan lupa skincare nih pagi hari ini teman-teman Pro 2. Ini penting sekali ya teman Pro 2. Tapi kita juga mau tahu tentang daily Kak Syakira, kebiasaan Kak Syakira biar menjaga kulit biar tetap lembab dan juga terlihat glowing begitu Iya, ya Kak Syakira. Apa yang harus kita lakukan begitu setiap harinya? Untuk tips ya buat pendengar Pro 2 Iya. para wanita-wanita muda. Jadi tipsnya itu adalah harus gunain skincare. Malas, mau mager-mageran, tetap aja skincare itu yang paling penting. Kalaupun malas di pagi hari, jangan pernah hindari sunscreen. Malas pakai tahapan-tahapan Iya. skincare-nya, yang penting sunscreen itu Oke, harus penting ya. penting banget. Dan sampai kalau malam teman-teman bisa pakai moisturizer yang teman-teman punya sih. Skincare itu yang paling utama. Berarti skincare basic itu adalah facial wash, kemudian mungkin moist sama sunscreen. Itu yang itu dulu begitu ya, yang paling penting. Penting tuh itu. Mau serum-serumnya belakangan juga nggak apa-apa. Oh. Moisturizer yang udah ada serumnya. Oh, ada kandungan include di dalam. Oh, oke. Itu moist sama sunscreennya. Iya, dan ini juga dari tadi Kak Syakira tuh mention terus kalau misalnya pentingnya kita tahu ingredients ya. Iya, betul. Baik itu make up, baik itu skincare. Jadi kayak kulit kita apa, butuhnya apa Kandungan-kandungannya tuh yang Iya. cocok. Takutnya nanti kita salah pilih, kita menyalahkan skincare-nya. Padahal memang kulit kita yang bilang Pori-pori besar itu biasanya kan cari kandungan yang salicylic acid. Oh, oke. Kan buat pori-pori besar, jangan sampai baik. tidak tahu ingredientsnya, kita pilih produk yang gak ada kandungan itu. Oke, teman-teman Pro 2. Berarti penting ya. Iya. Kita harus tahu dulu ingredientsnya apa, kebutuhan kulit kita juga apa nih teman-teman Pro 2. Nah, kalau misalnya Kak Syakira, ini ada pendengar Pro 2 atau teman-teman Pro 2 di pagi hari ini yang baru mulai belajar untuk make up nih. Dan mereka jadi juga pemula kayak newbie ya nih Kak Syakira. masih bingung mau make upnya ini kayaknya pakai produk apa duluan ya. Kita harus pakai apa oke. duluan nih. Untuk Yang baru mau belajar ya, mungkin ya belajar make up dan lain begitu. sebagainya. Sebaiknya bagaimana nih Kak Syakira? Yang paling penting tuh apa dulu nih Kakak? Oke, kalau teman-teman yang mau belajar, langkah pertama itu teman-teman harus tahu dulu warna skin tone teman-teman. Dulu teman-teman kalau udah tahu, teman-teman beli produk yang sesuai, yang cocok sama teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman boleh beli skincare-nya dulu yang bagus sama teman-teman. Dan Baik. itu teman-teman kalau mau make up yang lebih proper harus seperti itu namanya primer. Nah, utama dulu karena mau make up yang proper kan. Iya. Nah, setelah make up, setelah teman-teman pilih pakai primer, carilah cushion yang pas. Nah udah, kalau itu berarti teman-teman cari blush on. Nah kalau biasanya teman-teman kalau nggak mau ngedok itu pakai blush on dalam aja kali ya.
Blush on dalam. Blush on dalam. Bagi teman-teman pemula yang nggak mau, kan biasanya orang-orang yang pemula itu tangannya belum belum gemulai gitu ya. biasanya apply-nya itu pok langsung dempul kan. Nah, jadi untuk menghindari kedempulan itu pakailah yang pakai krim aja, blush cream. Blush cream. Blush cream aja. Kalau blush cream kan apply-nya lebih natural, lebih halus kan, kayak gitu. Jadi Soalnya iya memang kalau yang powder itu biasa powder itu kalau pas udah kayak geblok ya kakak ya. Betul. jadi memang ngeblok. triknya kan kalau powder itu memang apply-nya itu dari ujung rambut di telinga sini baru ke depan, baru kayak gitu. Ada triknya ya istilahnya. Krim kan walaupun kita langsung swatch di muka, langsung apply di muka kan, kalau kita mau blendingnya masih masih rapi halus kan, ya masih kelihatannya. halus. Oke. Pemula-pemula cari yang cream blush aja. Nah udah, kalau kayak gitu udah cushion, cream blush, pakai aja lipstick. Kalau alis, teman-teman mau yang lebih medok gambar, pakai pensil alis. Tapi kalau udah punya alis, gak terlalu mau pakai pensil alis, pakai aja yang yang pomade yang cuman buat nempel-nempel kayak gitu, mempertegas buat begitu ya, mempertegas Kak, ya? aja. Iya, tapi kalau saya pribadi alis tuh susah kakak. Mau belajar gambar alis, membentuk alis itu kan susah. Memang sangat Ya, susah. kalau susah Tangan di- harus ada kelincahan Aduh, terus belajar terus jam terbang ya. Kayak kakak Syakira ini jam terbangnya sudah tinggi, jadi dengan sendirinya bisa tahu ya kakak ya alis ini bagusnya itu. seperti apa bentukannya begitu. Iya betul. Oke, tidak terasa nih teman-teman Pro 2, kita sudah di penghujung Iya. acara edisi Terakhir Saja Pagi hari ini. pertanyaan terakhir. Mungkin Kak Syakira bisa kasih pesan atau motivasi buat Iya. teman-teman Pro 2 yang hari ini masih insecure, masih kurang percaya pede diri, dengan warna kulitnya. masih kayak rasanya aduh Gaya kayaknya- make up-nya gaya make up mungkin. saya kayaknya kurang nih begitu. Kalau buat aku sih, kalau yang kurang pede sama make upnya, kalau yang insecure, kurang percaya diri, nah itu aku balik lagi ke diri kita ya. Mending kita naikin value yang ada sama diri kita, yaitu yang pertama value banyak ya, dari penampilan, dari make up, dari kecantikan, dari kecerdasan, dari kembangin diri, pokoknya bersyukur aja dulu, sehingga kepercayaan diri kamu itu pasti akan terpancarkan sendirinya ketika kita bersyukur dengan kayak kulit kita seperti ini. Dan jangan lupa, jangan malas-malasan searching apapun itu yang kalian mau. Kayak kamu mau cari cushion yang bagus, searching dulu baru beli. Jangan langsung beli menghabiskan uang. Jadi kita harus cari ilmu dulu loh. Kita nih mau cantik, jangan cuma cantik, tapi kita harus dulu belajar dulu sama apa yang kita mau ini. Kayak kita mau make up penampilan cantik, kita harus tahu dulu apa nih yang kita butuhin, apa yang mau kita belanjain. Jadi kita langsung tahu dulu. Yang pertama kita naikin value-nya kita kembangin dirinya kita dengan bagus, karena poinnya itu adalah kecantikan itu tuh cuman relatif aja. Iya. Kecantikan itu tuh cuman terlihat dari penilaian orang lain. Jadi kalau diri kita merasa kita cantik, ya pasti kita percaya diri. Dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya, percaya diri aja. Bilang aja di kaca, oh saya cantik. Nah itu yang penting at this point, your skin is your privilege. Ya jadi ya bangga dengan skin tone kamu apapun itu. Bersyukur keren ya. Iya. Ini motivasinya. Skin tone apa hari ini? Jadi kayak punya skin tone yang cool, yang warm, yang netral, itu juga hal yang perlu kita syukuri ya. Dan tidak usah menjadi skin tone orang itu jadi tolak ukur standar kecantikan. Tidak usah memenuhi ekspektasi orang lain lah. Mereka mau cantik, mau putih, ya udah kamu aja. Iya, kita beda ya. Beda dong. Kita cewek-cewek timur Kita beda. cewek timur beda. Nona NTT nih bos. Kasih lagu NTT mungkin ya untuk Kak Syakira. Tapi ini kita mengucapkan terima kasih sebaik-baiknya untuk Kak Syakira di tengah kesibukannya kakak mau menyempatkan waktu untuk gabung sama kita, kasih tips yang mungkin orang di luar sana pun kurang tahu ataupun tidak tahu tentang tips-tips dari Kak Syakira. Akhirnya kita dapat secara gratis. Ya Kak Syakira, ini kita berdua merasa bersyukur juga, senang juga karena ada beberapa hal yang kita selama ini tuh pengen tahu tapi jalan keluarnya tuh seperti apa begitu. Seperti yang tadi dengan pertanyaan-pertanyaan
pribadi dari kita. Oke deh Kak Syakira, terima kasih banyak. Semoga sudah lancar datang ke kesibukannya. Pro 2 hari Iya. ini. Terima kasih buat ilmunya, pengalamannya. Semoga nanti kita bisa main-main ke Salsa Beauty. Salsa Beauty. Salsa sekalian. Beauty Salon. Oke, mungkin sekalian promosi nih Kak Syakira untuk kontennya tuh biasa diupload di mana sosial medianya biar teman-teman Pro 2 tuh sama bisa tahu. alamat Salsa Beauty Care-nya Salsa Beauty Care tuh di mana? Betul. Nah, teman-teman, untuk di TikTok teman-teman bisa cari ataupun di Instagram itu bisa cari Salsa Beauty Care ND. Nah, itu Salsa Beauty Salon. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, untuk alamatnya itu ada di Jalan Masjid Kota Raja di bawah. Jadi teman-teman patokannya itu Bank NTT, terus Puskesmas Kota Ratu. Nah, lurus aja arah Kendao tuh ada Masjid Arabita, pas banget di depannya Salsa Beauty. Jadi di sosial medianya Kakak, sosial medianya. Sosial medianya itu TikTok, Facebook, Instagram itu Salsa Beauty Care. Langsung mampir ya teman Pro 2 kalau mau tahu. Iya, terima kasih Kakak sekali lagi. Semoga lancar usahanya. Iya, Semoga terima kasih. kedepannya mungkin collab sama MUA terkenal mungkin ya. Amin. Semoga nanti kita bisa berkesempatan ya untuk di make up langsung oleh Kak Syakira. Udah menikah? Belum, kita masih lajang. Langsung Iya, kita belum sold out. Mungkin kedepannya bisa Kakak Syakira doakan untuk kita ya. Minta doanya juga. Oke deh teman Pro 2, kita berdua sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada hari ini. Nanti sampai siang kamu ditemani oleh RJ Frankie dan di jam di pukul 10 nanti bakal ada music live chat yang akan langsung direlay dari Pro 2 Jakarta. Thank you guys. Langsung saja, saya Salsa. Saya Priska. See you on the next day. Bye-bye.